warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Condor Dewi Dan saya Idesa Putusri Kadarmawati dalam acara Seputar Berita edisi Jumat 4 Oktober 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita siang ini. Jadi kami akan mewawancarai kantor inspektorat. Alasan kami mewawancarai kantor inspektorat adalah ingin lebih mengetahui tentang pemeriksaan dana desa atau dana BOS, tapi kami lebih memilih untuk mengetahui pemeriksaan dana desa. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Perkenalkan, nama saya Naila Hanun Zaida. Perkenalkan, nama saya Asa Juan Pratama. Kami datang ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Ini terkait temanya apa ya? Kami akan menanyakan seputar pemeriksaan dana desa. Oke, lanjut deh. Baik, kami akan memulai pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama, apa itu pemeriksaan? Jadi gini ya, inspektorat itu bahasanya memang pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh APIP ya, aparat pengawas pemerintahan. Jadi pemeriksaan itu merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mengumpulkan bukti dokumen untuk menelusuri pengelolaan keuangan dana desa. Bagaimana proses pemeriksaannya? Proses pemeriksaan itu sendiri ada beberapa tahapan yang dilalui. Jadi surat perintah tugas dulu dari Pak Inspektur ditugaskan untuk melakukan audit, namanya audit ketaatan secara komprehensif. Itu audit ketaatan itu dilakukan oleh 8 tim, karena desa sendiri itu terdiri dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa ya. Jadi pemeriksaannya itu dalam sampling, jadi nggak seluruh diperiksa, karena sekarang metode pemeriksaan itu menggunakan metode resiko namanya. Jadi diambil 50 plus 1, jadi istilahnya 50% ditambah plus 1 desa gitu, jadi nggak secara keseluruhan. Jadi setelah turun tugas pemeriksaan, jadi kami melakukan audit ketaatan ke desa-desa yang sudah ada di dalam surat tugas tersebut. Itu metodenya. Dan sekarang juga dalam melakukan pemeriksaan desa itu kita menggunakan aplikasi. Desa pun sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi Seskudes. Ya, jadi pengelolaan desa itu, keuangan desa itu biar lebih transparan. Jadi menggunakan aplikasi. Kalau dulu kan manual dalam pengelolaan, pembuatan SPID-nya manual, tapi sekarang sudah menggunakan aplikasi, jadi lebih mempermudah. Dan APIP sendiri atau pemeriksa sendiri juga memiliki aplikasi namanya Seskudes. Jadi pada saat kita melakukan audit, kita bisa ambil data-data desa dari aplikasi Seskudes tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua, dana desa itu bersumber dari apa saja? Dana desa itu sumbernya banyak. Pertama, dana DD, dana desa itu bersumber dari pusat. BHPRD itu dana yang bersumber dari daerah, pajak daerah. ADD dari daerah, terus PADES bersumber dari desa. Terus ada bantuan kabupaten namanya. Bantuan kabupaten itu merupakan aspirasi dari anggota dewan. Jadi beberapa sumber itu masuk langsung ke rekening desa. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada saat melakukan pemeriksaan dana desa, apakah ada ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa atau staf desa? Kecurangan yang dilakukan itu kadang-kadang ada kami temukan ya. Jadi sistem audit itu sendiri kami memeriksa dokumen. Jadi dokumen yang diperiksa itu ketika ada kelengkapan yang kurang, kami angkat menjadi temuan, itu bersifat temuan administrasi. Ketika bisa dilengkapi, jadi rekomendasi kami nanti bisa hilang gitu. Nah,
temuan tetap ada, tetap naik, cuman rekomendasi untuk pengumpulan bukti menjadi hilang ya. Terus terhadap pembayaran pajak, biasanya ada di situ. Pembayaran pajak oleh bendahara desa sudah dipotong dulu, kadang-kadang tidak dilakukan pembayaran, itu yang banyak terjadi dengan beberapa alasan yang kami temui seperti itu. Jadi setelah dilakukan audit, setelah dikonfirmasi, baru nanti mereka mengakui, oh ya benar kami ada pemotongan, cuman lupa menyetorkan. Nah, hal-hal kayak gitu sudah masuk dalam penyimpangan kan. Kalau tidak diperiksa maka akan menjadi keterusan dan menjadi kelalaian terus menerus. Terus yang selanjutnya, temuan yang biasa kami dapat adanya pembangunan desa yang biasanya tidak terrealisasi. Itu dengan unsur kesengajaan, baik itu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kepala desa ataupun perangkat desa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pelaporan hasil pemeriksaan? Jadi sistem pelaporan hasil pemeriksaan itu berupa bab ya. Laporan itu setelah tahapan pemeriksaan lalu dibuatkan naskah hasil pemeriksaan. Sebelum menjadi laporan, naskah hasil pemeriksaan itu ada semacam kesepakatan. Kami buatkan berita acara kesepakatan antara tim pemeriksa dan auditan atau obrik yang diperiksa. Jadi pada saat pembahasan atau ekspos naskah hasil pemeriksaan itu, disitulah ada ruang untuk obrik itu atau pemerintah desa itu melakukan sanggah ya. Ketika sanggahnya itu bisa kami terima, maka temuan itu bisa hilang. Tapi ketika sanggahan itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan, bukti-bukti tidak bisa dikumpulkan, maka temuan itu tetap akan menjadi bahan untuk laporan hasil pemeriksaan kami. Jadi masuk ke dalam LHP ya, tahapannya seperti itu. Apakah kepala desa atau staf desa mengetahui informasi dari hasil pemeriksaan? Ya, biasanya setelah LHP itu selesai, nanti ada tim tindak lanjut ya. Tim evaluasi dan tindak lanjut namanya, ada bidang itu. Nanti bidang itu yang mengirim laporan hasil pemeriksaan itu ke bupati, kecamatan, dan pemerintah desa itu sendiri. Jadi insya Allah informasi itu pasti akan tetap tersampaikan. Baik, pertanyaan terakhir, apakah atas temuan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa? Ketika laporan sudah disampaikan ke pemerintah desa, itu nanti kami menunggu tanggapannya selama 60 hari kerja. Jadi tanggapan itu ketika sifatnya pengembalian atau temuan keuangan atau kerugian daerah, nanti setelah 60 hari kerja tidak bisa ditindaklanjuti, maka nanti akan dialihkan ke tim majelis TPGR. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai. Cukup ya. Sudah, terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian ya.